Hari ini kita bakal belajar tentang laju reaksi. Jadi laju reaksi itu dipelajarin di kelas 11 biasanya. Nah, laju reaksi itu perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, jadi di sini aku bakal langsung ngejelasin soalnya ya. Jadi soal nomor 1 itu, mana aku nggak kegeser? Oh, udah. Nah, nomor 1 nih. Jadi nomor 1 itu, jika suhu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Jika pada suhu T derajat Celcius reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu T plus 30 derajat reaksi akan berlangsung selama berapa menit nih. Nah, di sini buat jawab soal ini, kita pakai rumus V2 sama dengan V1 kali N pangkat delta T per A. Di mana V-nya itu merupakan laju reaksi, N-nya itu kelipatan laju reaksi, dan A-nya itu merupakan suhu reaksi yang dinaikkan. Nah, terus kita juga perlu tahu nih, kalau misalkan V atau laju reaksi itu berbanding terbalik sama T atau waktu. Jadi kalau misalkan laju reaksinya semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari soal kita tahu suhu reaksi dinaikkan 10 derajat, berarti A-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Terus laju reaksinya akan menjadi 2 kali lipat, berarti 2. Terus di sini juga dijelasin selama 12 menit, berarti T-nya sama dengan 12 menit. Nah, delta T-nya itu yang ini nih, T plus 30, berarti delta T-nya sama dengan 30 Celcius. Nah, habis ini kita tinggal masukin ini semua ke dalam rumus ini. Jadi nanti rumusnya bakal jadi kayak gini nih. 1 per T2 sama dengan 1 per T1 kali N pangkat delta T per A. Sini jadi 1 per T2 karena V-nya itu berbanding terbalik sama si T. Nah, tinggal masukin deh 1 per T2 sama dengan 1 per T1-nya 12 menit, N-nya 2, pangkat, delta T-nya 30, per A-nya itu 10. Ini bisa dicoret jadi 3, jadinya 1 per T2 sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 per 12. Jadi kita dapat T2-nya sama dengan 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 menit. Jadi buat nomor 1, jawabannya itu yang D. Kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang kurang paham atau nggak ngerti, boleh langsung tanyain aja ya ke aku. Boleh open mic atau di chat juga nggak apa-apa. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 nih pertanyaannya, pada reaksi 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O plus N2, eksperimen menyatakan bahwa persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi H2 kali NO kuadrat. Dengan nilai K-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Jika 4 mol H2 dan 2 mol NO direaksikan dalam bejana 2 liter, laju awal reaksinya adalah, nah di sini yang ditanyain itu V-nya. Buat jawab soal ini, kita harus tahu dulu kalau misalkan ada rumus M sama dengan N per V, di mana M-nya itu merupakan molaritas, terus N-nya itu mol, dan V-nya itu sama dengan volume larutan. Nah, yang pertama kita harus cari dulu konsentrasi H2-nya. Rumusnya kan N per V ya. Nah, di soal kita tahu kalau N-nya H2 itu 4 mol. Yang ini, 4 mol. Nah, terus V-nya itu yang ini nih, 2 liter. Jadinya N per V sama dengan 4 dibagi 2. Jadi kita dapat konsentrasi H2-nya itu sama dengan 2. Nah, lanjut lagi yang harus kita cari itu konsentrasi NO. Di soal molnya NO itu ada 2. Terus V-nya itu sama 2 juga. Jadi N per V atau 2 per 2 sama dengan 1. Udah dapat nih konsentrasi H2 sama konsentrasi NO. Sekarang tinggal
kita masukin aja ke persamaan yang ini nih. Jadi nanti bakalan kayak gini. V sama dengan K-nya 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali konsentrasi H2-nya itu 2, dikali lagi konsentrasi NO-nya 1, pangkat 2. Jadi nanti kita dapat nilai V-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi nomor 2 jawabannya itu yang E. Lanjut lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 nih soalnya reaksi berikut mengikuti persamaan laju kayak gini. Nah, pada suatu percobaan dalam 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi pH3-nya sama dengan 0,1 molar. Yang ditanya, tetapkan laju reaksi atau K tersebut adalah, nah buat soal ini, yang pertama kita tahu kan, di soal dijelasin mol H2-nya itu sama dengan 0,0048. Yang perlu kita cari itu mol pH3. Cara nyari mol pH3 itu kita pakai perbandingan. Di sini kan H2 koefisiennya itu 6. Terus pH3 koefisiennya 4. Jadi nanti perbandingannya 4/6 dikali mol H2. Mol H2 itu kan 0,0048. Jadi mol pH3-nya dari perhitungan ini bisa kita dapat sama dengan 0,0032. Nah, terus di sini yang harus kita cari itu si konsentrasi pH3. Nah, rumus konsentrasi itu kan N per V. Kak, itu nggak ada Kenapa? materinya dulu ya? Oh, kalau aku biasanya langsung soal, itu ada di modul sih biasanya. Kak, jelasinnya boleh agak pelan nggak, Kak? Kenapa? Gak kedengeran tadi kamu ngomong apa? Boleh agak pelan jelasinnya nggak? Oh, kecepatan ya? Iya, Sorry Kak. banget. Mau diulang atau lanjut aja nih? Lanjut tapi aku slow motionin lagi. Lanjut aja, Kak. Lanjut ya. Oh iya, aku di sini nggak bisa lihat ya. Jadi kalian kalau mau ngomong ke aku langsung open mic aja ya. Oke, aku lanjutin. Di sini kita cari konsentrasi pH3. Nah, konsentrasi itu kan rumusnya N per V. N-nya tadi kita dapat 0,0032. V-nya di soal tuh ada 2 liter. Jadi N per V sama dengan 0,0032 dibagi 2 sama dengan 0,0016. Nah, karena konsentrasi pH3-nya udah ketemu, sekarang tinggal kita masukin aja ke persamaan yang ini nih. Cara masukinnya tuh gampang. Ini, min D konsentrasi pH3 per detik itu sama aja kayak turunan. Jadi nanti kita tinggal masukin ini 0,0016 per 1 sama dengan K-nya yang dicari, terus konsentrasi pH3-nya itu ini 0,1. Ini kan sama aja kayak 16 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 10 pangkat min 1. Jadi K-nya kita dapat 16 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena di pilihan adanya 1,6 kali 10 pangkat min 2, itu sebenarnya sama aja. Tinggal diubah. Jadi kan di sini tadinya nggak ada koma nih. Di yang 16 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini tinggal kita
kita kasih koma, dimundurin 1. Nah, si pangkat min 3-nya ini dikurangin jadi minus 2. Jadi buat soal yang ini, jawabannya itu yang E. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Kak, boleh tanya nggak? Ya, boleh. Ini yang nomor 3. Nomor 3. Ya, nggak bisa mundur. Kenapa tuh? Menanya Tadi apa, Anita? yang 0,0016 jadi 1 dengan delta kali 0,1 itu dari mana? Yang mana? Boleh diulang nggak? Yang 0,0016 jadi 1 sama dengan delta kali 0,1 itu dari mana? Oh, gini. 0,0016 itu dapat dari konsentrasi pH3 yang ini. 1 itu waktunya. Waktunya kan per detik. Per detik berarti sama aja kayak 1 detik. Nah, kalau 0,1-nya ini didapat dari yang ini nih. Gimana? Udah masuk nggak? Paham nggak? Makasih. Oke, lanjut ya. Nomor 4 sekarang nih. Nah, nomor 4. Di sini ada percobaan penentuan laju reaksi. Dia udah ada datanya di tabel ini. Yang ditanya itu harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut itu berapa. Nah, harga tetapan itu berarti sama aja kayak buat jawab soal kayak gini tuh, nanti kita pakai perbandingan laju reaksi. Bisa V1 banding V2 atau V2 banding V3. Jadi, perbandingan itu tergantung percobaan yang bakal kita pakai nantinya. Terus, langkah pertama tuh kita harus tahu rumus dasarnya dulu. Di sini rumus dasarnya aku tulis V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, konsentrasi A sama konsentrasi B ini cuma permisalan aja. Jadi kalau misalkan di soal kan kita pakainya H2 sama nanti A-nya bisa kita buat. Maaf banget ya ini tadi tiba-tiba hilang. Terus buat materi, sebenarnya aku nggak pernah jelasin materi kalau di awal PPT. Jadi kalian bisa baca dulu nih nanti sebelum kelas di modul terjago. Ya, Kak. Nggak apa-apa kan?
Sumpah aku jadi nggak enak deh. Nggak apa-apa, Kak. Ya udah lanjut aja ya ke nomor 4. Tadi kan udah kita tulis nih rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu cari ordo X-nya. Nah, buat cari ordo X, kita harus nentuin konsentrasi NO yang punya nilai sama. Di tabel kita bisa lihat konsentrasi NO yang nilainya sama itu ada di percobaan pertama sama percobaan kedua. Nilainya sama-sama 0,02. Nah, berarti tinggal kita bandingin aja antara percobaan 2 dan percobaan 1. Rumusnya tuh bakal kayak gini. V2 banding V1 sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO. Ada pangkat X sama Y-nya. Sama di bawah juga kayak yang di atas, konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi NO pangkat Y. Nah, di sini tuh kalau K-nya tuh selalu sama nilainya. Jadi di sini bisa langsung kita coret aja K-nya. Terus kan tadi NO-nya sama-sama 0,02. Berarti itu bisa kita coret juga nih NO-nya. Jadi nanti yang dibandingin tinggal V2 banding V1 sama konsentrasi H2 di percobaan kedua dan konsentrasi H2 di percobaan pertama. Nah, di percobaan kedua itu kan V-nya 64. Sedangkan di laju percobaan pertama, itu dia 32. Terus konsentrasi H2-nya itu 0,02 di percobaan kedua dan 0,01 di percobaan pertama. Jangan lupa buat dipangkatin X. Nah, 64 bagi 32 itu kan sama dengan 2. Terus 0,02 dibagi 0,01 itu sama dengan 2 juga pangkat X. Jadi ketemu nih di sini yang sama dengan 1. Udah ketemu X-nya, sekarang kita cari ordo Y-nya. Buat nyari ordo Y, kita harus lihat konsentrasi H2 yang punya nilai sama. Konsentrasi H2 yang punya nilai sama itu ada di percobaan kedua sama percobaan ketiga. Mereka tuh nilainya sama-sama 0,02. Berarti kita pakai percobaan 3 dan 2. Di percobaan 3, laju awalnya itu 256. Terus di percobaan kedua, nilainya itu 64. Sekarang kita bandingin NO-nya. Konsentrasi NO di percobaan ketiga itu nilainya 0,04. Terus di percobaan kedua nilainya 0,02. Jangan lupa buat dipangkatin Y. 256 dibagi 64 itu sama dengan 4. Terus 0,04 bagi 0,02 itu sama dengan 2 pangkat Y. Nah, di sini kita dapat Y-nya sama dengan 2. Sekarang X-nya kan X sama Y-nya itu udah ketemu. Tinggal kita masukin aja ke rumus dasar nih. Berarti V sama dengan K dikali H2 pangkat 1. X-nya kan sama dengan 1, berarti dia pangkat 1. Terus pangkat Y-nya sama dengan 2, berarti NO sama dengan pangkat 2. Nah, di sini belum selesai karena yang ditanya itu si K-nya. Buat nyari K, kita bisa masukin ke salah satu percobaan. Di sini aku bakal pakai percobaan yang pertama. Di percobaan pertama, nilai V-nya itu 32. K-nya yang dicari
Terus H2-nya itu 10 pangkat minus 1. Dan nilai NO-nya itu 2 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2, pangkat 2 lagi. 32 sama dengan K dikali pangkat min 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini kita dapat K-nya itu sama dengan 32 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Jadi buat nomor 4 jawabannya itu yang D. Nah, lanjut sekarang ke nomor 5. Tapi dia lebih ringkas caranya. Di sini kan udah dikasih tahu percobaan yang dilakukan untuk mempelajari kinetika kimia dari reaksi ini. Udah ada tabelnya juga sama. Yang ditanya itu, dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksi yang sesuai adalah sama nih. Jadi kalau ada soal kayak gini, kita pakai 3 langkah doang. Nah, langkah yang pertama itu kita tulis rumus dasarnya dulu. Rumus dasarnya kan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Langkah kedua, kita cari ordo X-nya. Buat cari ordo X, kita lihat konsentrasi B yang punya nilai sama. Yang punya nilai sama kan ada di persamaan 1 dan persamaan 3. Percobaan 1 dan percobaan 3. Jadi kita bandingin nih percobaan 1 sama percobaan 3. Bentar, Kak. Nggak mudeng, Kak. Pelan-pelan. Oh, nggak mudeng. Dari mana nggak Bentar. mudengnya? Itu loh, caranya itu loh. Agak pelan-pelan, soalnya kan percobaannya agak bulat. Oke, pulang nggak nih? Apa mau dilanjut aja? Lanjut, Kak. Lanjut aja, tapi agak slow gitu loh. Oke. Nih, jadi kan sekarang kita nyari ordo X. Cara nyari ordo X itu kita lihat dari konsentrasi B yang punya nilai sama. Yang sama kan ada di percobaan 1 dan percobaan 3 karena nilainya sama-sama Y nih. Ya kan, udah lihat nih sama-sama Y. Nah, sekarang kita bandingin antara percobaan 1 sama percobaan 3. Nih, di percobaan 3, kita lihat lajunya V. Tulis nih V. Terus di percobaan pertama, lajunya juga V. Tulis lagi V. Nah, terus di sini yang kita bandingin itu konsentrasi A-nya, bukan konsentrasi B-nya. Karena konsentrasi B, dia punya nilai yang sama. Di konsentrasi A, pada percobaan ketiga, nilainya sama dengan 4X. Kita tulis 4X di sini. Terus, konsentrasi A di percobaan pertama, nilainya itu X. Berarti di sini kita tulis X. Jangan lupa buat dipangkatin X lagi. V dibagi V bisa kita coret sama dengan 1. Terus di sini ada X sama juga nih. Bisa kita coret lagi. Nanti ketemu 1 sama dengan 4 pangkat X. Nah, berarti kita tahu kalau nilai X-nya itu sama dengan 0. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu, pindah. Langkah yang ketiga itu, kita cari ordo Y-nya. Ordo Y kita lihat dari konsentrasi A yang punya nilai sama. Di sini yang sama itu ada di percobaan ketiga dan percobaan keempat. Karena nilainya sama-sama 4X. Jadi kita tulis nih, pakai percobaan 3 dan 4. Di percobaan keempat itu, lajunya kan 16V yang ini nih. Kita tulis 16V. Terus percobaan 3, nilainya itu V yang ini.
kita tulis lagi. Terus sekarang kita bandingin konsentrasi B-nya. Konsentrasi B di percobaan keempat itu nilainya 4Y. Nah, di percobaan ketiga, nilai konsentrasi B itu sama dengan Y. Jangan lupa buat dipangkatin Y. Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Jadi, 16 sama dengan 4 pangkat Y. Nah, Y-nya kita dapat sama dengan 2. Nah, udah ketemu kan nih X sama Y-nya. Sekarang tinggal kita masukin ke rumus dasar yang ini. Jadinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. Nah, karena X-nya sama dengan 0, berarti si A-nya tuh nggak usah ditulis. Karena kan kalau misalkan A pangkat 0 itu sama aja kayak 1 nilainya. Jadi, langsung aja kita tulis konsentrasi B-nya. Y-nya itu sama dengan 2, berarti di sini pangkat 2. Nah, udah deh ketemu nih buat soal ini. Jawabannya itu berarti yang E. Gimana? Paham nggak? Atau perlu ditambahin lagi? Paham, Kak. Alhamdulillah gak nyambung. Paham ya? Lanjut lagi nih. Nomor 6. Nah, sama juga nih, soalnya masih tipe-tipe kayak gini. Tapi di sini ada yang beda nih. Bedanya itu di tabel paling akhir. Kalau di soal sebelumnya kan di sini laju ya yang dikasih tahu. Nah, kalau di soal yang nomor 6 ini, yang paling akhir tuh T atau menit. Nah, kita harus tahu dulu nih kalau misalkan V itu berbanding terbalik sama T. Jadi nanti perbandingannya bakal beda lagi. Ingat aja nih, kalau ada soal kayak gini, cuma butuh 3 langkah doang. Langkah pertama itu, kita tulis rumus dasarnya. Rumus dasarnya V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Langkah kedua, kita cari ordo X-nya. Buat nyari ordo X, kita lihat konsentrasi BR2 yang punya nilai sama. Di sini yang sama itu ada di percobaan pertama dan percobaan ketiga. Nilainya sama-sama 0,05. Nah, di percobaan nih. Jadi kan harusnya kita bandingin V3 banding V1. Tapi karena di sini yang diketahui menit, berarti kita balik nih. Nanti jadi 1 per T3 dibanding 1 per T1. Nah, ini bisa dibalik nanti. Jadi kayak gini. T1 banding T3. T1-nya itu di sini 4 menit. Terus T3-nya di sini 1. Terus yang kita bandingin di sini konsentrasi NO-nya ya. Ingat, bukan konsentrasi BR2-nya. Karena BR2 nilainya itu sama-sama 0,05. Nah, di percobaan ketiga, nilai NO-nya itu 0,20. Di percobaan pertama, nilai NO-nya 0,10. Dipangkatin X. 4 bagi 1 sama dengan 4. 0,20 dibagi 0,10 2 pangkat X. Jadi ketemu X-nya sama dengan 2. Lanjut ke langkah ketiga, kita cari ordo Y-nya. Ordo Y-nya itu kita lihat dari konsentrasi O yang punya nilai sama. Yang punya nilai sama ada di percobaan dan percobaan kedua, karena nilainya sama-sama 0,10.
Lanjut ya. Di percobaan, jadi ordo Y itu kita pakai percobaan 1 dan 2. Di percobaan 1 ini, waktunya kan 4 menit. Terus di percobaan kedua, waktunya itu 2 menit. Terus kita bandingin sekarang konsentrasi BR2-nya. Di percobaan kedua, nilai konsentrasi BR2-nya itu 0,10. Terus di percobaan pertama, nilainya itu 0,05. Dipangkatin Y. 0,10 dibagi 0,05 sama dengan 2 pangkat Y. Jadi ketemu di sini Y-nya sama dengan 1. Karena X sama Y-nya udah ketemu, sekarang kita masukin lagi ke rumus dasarnya. Jadi ketemu nanti V sama dengan K dikali konsentrasi B2 pangkat Y-nya itu sama dengan 1. Jadi buat soal ini ketemu jawabannya itu yang E. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 soalnya masih sama kayak sebelumnya. Jadi di sini yang ditanyakan persamaan laju reaksi tersebut. Berarti langkah pertama kita tulis dulu rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu berarti V sama dengan K dikali konsentrasi ICl pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Terus langkah kedua, kita cari ordo X-nya. Ordo X kita lihat dari konsentrasi H2 yang punya nilai sama. Di sini yang nilainya sama itu ada di percobaan pertama dan percobaan ketiga karena nilainya sama-sama 0,10. Nah, di percobaan ketiga itu kan V-nya 3 kali 10 pangkat minus 3. Terus di percobaan pertama, V-nya itu 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Sekarang kita bandingin konsentrasi ICl-nya. Di percobaan kedua, ini percobaan kedua ya, kenapa 3? Nah, di percobaan kedua itu, nilai konsentrasi ICl-nya sama dengan 0,20. Terus di konsentrasi ICl di percobaan pertama itu 0,10. Lalu dipangkatin X. 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 2. 0,20 dibagi 0,10 sama dengan 2 pangkat X. Ketemu X-nya sama dengan 1. Lanjut nih ke langkah ketiga, kita cari ordo Y-nya. Ordo Y itu kita lihat dari konsentrasi ICl yang punya nilai sama. Yang punya nilai sama ada di percobaan pertama dan percobaan ketiga. Nah, di percobaan pertama itu V-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Terus di percobaan ketiga, V-nya itu 7,5 kali 10 pangkat minus 4. Sekarang kita bandingin konsentrasi H2-nya. Di percobaan pertama, konsentrasi H2-nya itu 0,10. Di percobaan ketiga, konsentrasi H2-nya itu 0,05 pangkat Y. Terus nih, 1,5. Ya. Kenapa? Anissa? Itu nggak terbalik yang 7,5 sama 1,5. Enggak. Terbalik kenapa tuh? Kan ini.
kita bandingin percobaan 1 sama percobaan 3. Sebenarnya boleh aja sih kalau misalkan mau dibalik 7,5-nya di atas, terus 1,5-nya di bawah. Karena nanti hasilnya bakal sama aja. Oh, oke, Kak. Oke. Nah, jadi di sini 1,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 7,5 kali 10 pangkat minus 4 itu hasilnya 2. Terus 0,10 dibagi 0,05 itu hasilnya juga 2 pangkat Y. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 1. Udah ketemu nih X sama Y-nya. Sekarang tinggal dimasukin ke rumus dasar. ICL, X-nya pangkat 1, terus H2, Y-nya juga pangkat 1. Udah ketemu nih, berarti untuk nomor 7, jawabannya itu yang D. Kak, 1,5 per 7,5 bukannya 5 ya? 1,5 per 7,5, 5. Bukan dong. Kan 1,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 7,5 kali 10 pangkat minus 4 itu hasilnya 2. Benar nggak? Benar kok. Lanjut ya. Ke nomor 8. Nah, nomor 8 udah beda lagi nih soalnya sekarang. Setelah itu, berdasarkan reaksi berikut, reaksi yang belum setara, laju pengurangan H2S per satuan waktu dibandingkan dengan laju pertambahan S per satuan waktu itu berapa? Nah, di sini karena reaksinya belum setara, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan itu menyetarakan reaksinya. Kita tulis dulu reaksi awalnya. Nah, buat nyetarain tuh gini caranya. Di sini kan kita lihat, O di sebelah kanan cuma ada 1. Sedangkan di sebelah kiri, dia ada 2 O-nya. Berarti biar setara, kita harus tulis 2 di sini. Karena 2 dikali 1, 1 O, berarti sama dengan 2 O di sini. Terus di sini juga udah ada 2, berarti O-nya udah setara nih kanan-kiri. Lanjut, di sampingnya O kan ada H. Nah, H itu 2 dikali 2 yang ini, berarti sama dengan 4. Di kanan ada 4H. Terus cek di kiri. Di kiri cuma ada 2H. Berarti perlu kita tulis di sini 2. Di sini kan 2 kali 2 sama dengan 4. Terus di sini juga 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti H-nya udah setara. Sekarang lanjut. Di sini di sampingnya H, di samping H ada S. Nah, S di sini ada 1. Di sebelahnya lagi ada 1. Oh, salah. Di sini S-nya ada 2 kali 1. Berarti ini 2. Ditambah di sini ada 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Di kiri ada 3S. Terus di kanan S-nya cuma ada 1. Berarti di sini kita tulis 3 biar setara. Nah, di sini udah setara semua nih persamaannya. Sekarang kan yang ditanya laju pengurangan H2S per satuan waktu dibandingin sama laju pertambahan S per satuan waktu. Gini ya. Salah. Nih, perbandingan antara H2S sama S. Di sini kita bisa pakai perbandingan koefisien aja. H2S kan koefisiennya 2. Tulis di sini 2. Terus S koefisiennya di sini 3. Jadi kita tulis 3. Jadi jawabannya itu 2 banding 3. Yang D. Iya, benar banget nih, Selvin 2/3. Gampang ya, jadi nomor 8 tuh, kalau misalkan ditanya perbandingan antara laju pengurangan, itu bisa kita pakai perbandingan antara koefisien. Nah, lanjut lagi sekarang ke nomor 9. Mana nih?
Nah, ternyata kita ada games dulu nih. Kalian mau main games nggak? Apa mau lanjut Mau. belajar bentar aja? Mau, Kak. Mau ya. Jadi di sini aku udah nyiapin nih lagu, tapi dia lagunya tuh pakai suara ya ini si Mbak Google Translate, jadi datar banget. Jadi nanti kalau misalkan kalian tahu lagunya, langsung jawab aja. Di chat juga boleh, on mic juga boleh. Aku play ya lagunya. Ya, Kak. Mana nih? Lagunya nggak kedengaran, Kak. Kak, nggak kedengeran. Gak kedengeran? Serius? Iya, Kak. Nggak ada suara apa-apa. Iya, tidak ada suaranya. Kok gak kedengeran ya? Bentar. Coba lagi nih. Nggak kedengeran. Kayaknya nggak Nggak tahu. Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada Kok nggak suaranya, Kak. Bentar ya. Nih, aku masih... Share soundnya dulu. Kalau suara aku kedengeran nggak? Denger, Kak. Ini. Denger, Ini ya, aku play nih. Sekarang kayak bakal kedengeran sih. Dengerin ya. I just found a new recipe, the flour, the bricks, and the seed. My intuition says you won't like me, and I don't know where should I be. Nah, udah tuh. Ada yang tahu nggak lagunya? Ulang boleh nggak, Kak? Aduh, keren ya. Goib suaranya. Datar banget, Kak. Iya, suara Mbak Google. I just found a new recipe, the flour, the bricks, and the seed. My intuition says you won't. Where should I be? Cluenya apa, Kak? Cluenya dia ada di salah satu lagu, di salah satu film kalian tahu film ini nggak sih? Film Kale-Kale itu. Kak. Ya. I See the Light bukan? Kan. Beda banget. Student See You Tonight. Iya, bener. Siapa tuh yang jawab? Bener. Keren banget. Akhirnya ada yang bisa jawab. Nah, lanjut nih ya. Masih ada lagi nih lagu selanjutnya. Mana nih? Bener nih jawabannya, I Just Couldn't Save You Tonight. Lanjut, lagu kedua. Dengerin ya. 1, 2, 3. Nobody but you and my rose-tinted dreams wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody but you. Nah, tuh. Cluenya sering muncul di TikTok nih lagunya. Kak, boleh ulang nggak? Musik nggak, Pak? Ulang ya. 1, 2, 3. Nobody but you and my rose-tinted dreams wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody but you. Iya benar. Double take. Benar banget. Jadi yang ini jawabannya itu Double Take by Draft. Nah, satu lagu terakhir sebelum kita mulai belajar lagi. Dengerin ya. Mulai. All my demons run wild, all my demons have your smile in the city of angels. In the city of angels, hope New York holds you, hope it holds you like I do, while my demons stay faithful in the city of angels. Yang tahu boleh dijawab nih. Lalu bukan.
Iya, keren banget. Nah, udah selesai nih. Lagunya cuma 3 doang. Soalnya kita mau belajar lagi. Udah siap belum nih buat belajar lagi? Siap, Kak. Siap dong ya, harus lanjut lagi ya. Kita main gamesnya besok-besok lagi. Lanjut, sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 nih. Nomor 9 tuh pertanyaan sama kayak nomor 1 tadi, kalau kalian masih ingat. Jadi, ada satu reaksi kimia, dia berlangsung pada suhu 30 derajat per waktu 40 detik. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, reaksinya akan lebih cepat 2 kali dari semula. Nah, berapa nih waktu yang diperluin kalau suhunya dinaikkan jadi 50 derajat? Rumusnya sama kayak tadi. V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per A. Di mana V-nya itu merupakan laju reaksi, terus N-nya itu merupakan kelipatan laju reaksi, dan A-nya merupakan suhu reaksi yang dinaikkan. Terus kita juga harus ingat kalau misalkan V itu berbanding terbalik sama T. T itu waktu ya. Udah ada yang jawab aja nih 10 detik. Gampang ya soalnya. Jadi gini. Mana nih? Nah, di sini kan kita tahu suhu awalnya itu 30 derajat. Terus waktunya 40 detik. A-nya kan sama dengan suhu reaksi yang dinaikkan. Dia bilang setiap kenaikan suhu 10 derajat. Berarti A-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Terus N-nya itu yang ini nih. Reaksi akan lebih cepat 2 kali dari semula. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, sekarang delta T-nya. Delta T itu T akhir dikurang T awal. T akhirnya 50, T awalnya 30. Jadi 50 dikurang 30 sama dengan 20 derajat Celcius. Sekarang tinggal masukin aja ke rumusnya. Rumusnya itu bakal berubah jadi 1 per T2 sama dengan 1 per T1 dikali N pangkat delta T per A. 1 per T2 sama dengan 1 per T1-nya 30 derajat dikali N-nya 2, delta T-nya 20, A-nya 10. Ini bisa dicoret jadi 2. 1 per T2 sama dengan, salah nih. T1-nya itu harusnya yang 40 detik, bukan yang 30. Ini kita ganti dulu ya. Jadi T1-nya itu 40. Terus 2 pangkat 2 sama dengan 4 per 40. Berarti T2-nya 40 dibagi 4 sama dengan 10 detik. Jadi nomor 9 jawabannya yang D. Bener banget tuh tadi si Salvin. Udah jawab duluan, keren. Sekarang lanjut ya ke nomor 10. Nomor 10 soalnya tuh, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat. Jika laju reaksi pada saat suhu 20 derajat adalah X mol per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat. Rumusnya masih sama kayak yang tadi, V2 sama dengan V1 kali N pangkat delta T per A. N-nya udah ketahuan nih di sini, 2 kali lebih cepat. Berarti N-nya sama dengan 2. Terus A-nya itu yang ini nih, suhunya dinaikkan 10 derajat. Jadi A-nya sama dengan 10 derajat. Terus V-nya itu si X ini. Lanjut lagi. Suhu awalnya yang ini 20 derajat Celcius. Nah, delta T, suhu akhir 60 dikurang suhu awal 20. Jadi delta T-nya 60 dikurang 20 sama dengan 40 derajat Celcius. Sekarang waktunya buat masukin ke rumusnya. V2 sama dengan V1-nya itu X, N-nya 2, delta T-nya 40, A-nya 10. Ini bisa dicoret jadi 4,
Jadi V2-nya sama dengan 2 pangkat 4 tuh berarti sama dengan 16 ya. 16X. Jadi nomor 10 jawabannya yang D. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 juga masih sama. Dia soalnya tuh dalam suatu reaksi kimia, ya kecoret. Dalam suatu reaksi kimia, setiap kenaikan suhu 10 derajat, reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Berapa kali lebih cepat reaksi pada 80 derajat dibandingin pada suhu 20 derajat? Ini. Rumusnya juga masih sama nih. V2 sama dengan V1 kali N pangkat delta T per A. A-nya yang ini 10 derajat. Terus N-nya sama dengan 2, karena dia menjadi 2 kali lebih cepat. Terus T awalnya 20, buat dari delta T-nya berarti 80 dikurang 20. 80 dikurang 20 sama dengan 60 derajat. Sekarang kita masukin aja ke rumusnya. V2 sama dengan, karena di sini V1-nya nggak ditulis, berarti kita anggap aja V1-nya itu sama dengan V. N-nya 2, pangkat, delta T-nya 60, A-nya 10. Ini kita coret jadi 2 pangkat 6. Jadi kita ketemu di sini V2-nya sama dengan V dikali 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 64. Ya. Kenapa? Ada yang mau ngomong tadi? Nggak ada ya? Enggak. Jadi buat nomor 11 jawabannya itu yang D. Lanjut nomor 12. Nomor 12 itu pertanyaannya berdasarkan eksperimen pada reaksi berikut. Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 second. Yang ditanya, berapa laju reaksi pembentukan I2? Buat nyari laju reaksi pembentukan I2, rumusnya itu konsentrasi I2 per delta T. Konsentrasi I2-nya itu yang ini nih, 0,002. Konsentrasinya yang ini, terus delta T-nya itu yang 10 second. 0,002 dibagi 10. 0,002 kan sama aja kayak 2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 10. Berarti laju reaksi dari pembentukan I2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Jadi jawabannya yang E. Lanjut lagi ke nomor 13. 13 itu laju reaksi meningkat 2 kali pada setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat. Jika pada suhu 30 derajat, reaksinya berlangsung selama 48 menit. Berapa lama reaksi yang berlangsung pada suhu 60 derajat? Rumusnya kayak tadi lagi nih, sama. Terus kita juga harus ingat, kalau misalkan V itu berbanding terbalik sama T atau waktu. Nah, di sini N itu meningkat 2 kali. Sama dengan N-nya kan sama dengan 2. Terus A-nya itu dia naik suhunya sebesar 10 derajat. Berarti A-nya sama dengan 10. Anita bisa mute dulu nggak, Anita? Lanjut ya. T-nya kan 30 derajat nih. T awalnya 30 derajat.
Terus waktunya itu 48 menit. Jadi delta T-nya di sini suhu akhir 10 dikurang suhu awal 30 sama dengan 30 derajat Celcius. Sekarang kita masukin ke rumusnya. Rumusnya berubah ya, jadi 1 per T2 sama dengan 1 per T1 dikali N pangkat delta T. 1 per T2 sama dengan 1 per T1-nya 48 dikali N-nya itu 2, terus delta T-nya itu 30 per A-nya sama dengan 10. Ini bisa dicoret jadi pangkat 3. 1 per T2 sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 per 48. Jadi T2-nya sama dengan 48 dibagi 8 itu sama dengan 6. Jadi T2-nya yang C, 6 menit. Lanjut nih, nomor 14. Berdasarkan reaksi ini, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapa laju reaksi berkurangnya N2O5? Nah, rumus buat mencari laju reaksi dari N2O5 itu konsentrasi dibagi delta T. Konsentrasi N2O5 itu 2 dikurang 0,5. Nah, di sini kan dia berkurang nih dari 2 mol menjadi 0,5. Berarti tinggal dikurang aja, 2 dikurang 0,5. Terus delta T-nya itu yang ini, 10 detik. 2 dikurang 0,5 itu sama dengan 1,5. 1,5 dibagi sama 10. Berarti jawabannya 0,15. Yang B. Lanjut lagi ke nomor 15. Nomor 15, kita balik lagi ke tabel-tabelan ini. Yang ditanyakan, tentukan persamaan laju reaksinya. Sama ya, langkahnya tuh cuma ada 3 kalau misalkan soal kayak gini. Langkah pertama, kita tulis rumus dasarnya dulu. P sama dengan K dikali NH4+ pangkat X kali NO2- pangkat Y. Terus langkah keduanya kita cari ordo X. Ordo X kita lihat dari konsentrasi NO2- yang nilainya sama. Ada di percobaan pertama dan percobaan kedua karena nilainya sama-sama 2,1. Nah, kita bandingin nih. Percobaan kedua, lajunya itu 0,5 kali 10 pangkat minus 4. Dibagi percobaan pertama, nilainya 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Terus, konsentrasi NH4+ di percobaan kedua itu nilainya 12,8. Percobaan pertama, nilainya 6,4 pangkat X. Nah, angkanya rada ribet nih. 0,5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 1,3 kali 10 pangkat minus 5 itu sama aja kayak 0,3 wait 0,5 kali 10 pangkat minus 4 sama aja kayak 3,846. Terus 12,8 dibagi 6,4 itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, karena ini nilainya koma, itu bisa kita buletin aja jadi 4. Terus ini sama dengan 2 pangkat X, jadi ketemu X-nya sama dengan 2. Lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita cari ordo Y-nya. Buat nyari ordo Y, kita lihat konsentrasi NH4 yang punya nilai sama. Ada di percobaan pertama dan percobaan ketiga.
Di percobaan ketiga, V-nya itu 2,55 kali 10 pangkat minus 5. Terus di percobaan pertama, nilainya itu 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, konsentrasi NO2- di percobaan ketiga itu 4,2, dan di percobaan pertama nilainya 2,1 pangkat Y. 2,55 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,3 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 1,96. Terus 4,2 dibagi 2,1 sama dengan 2 pangkat Y. Karena ini juga koma, kita buletin jadi 2 sama dengan 2 pangkat Y. Ketemu Y-nya sama dengan 1. Nah, X sama Y-nya udah ketemu, sekarang tinggal kita masukin ke rumus dasarnya. Rumus dasarnya kan berarti V sama dengan K dikali NH 14, X-nya 2, terus NO 2-, Y-nya 1. Berarti jawabannya itu yang A. Bener nih si Bia, keren. Lanjut lagi ke nomor 16. Nomor 16 nih, nomor terakhir. Di sini soalnya panjang, tapi caranya sama. Sama banget kayak yang sebelum-sebelumnya. Gak usah aku bacain ya soalnya, karena kita bakal langsung ngerjain aja. Pakai yang 3 langkah itu. Jadi langkah pertama, kita tulis rumus dasarnya. P sama dengan K kali konsentrasi CH3OH pangkat X dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Langkah kedua, kita cari ordo X-nya. Buat cari ordo X, kita lihat konsentrasi O2 yang punya nilai sama. Berarti ada di percobaan pertama dan percobaan kedua, karena nilainya sama-sama 0,02. Di percobaan kedua, laju reaksinya 64. Di percobaan pertama, laju reaksinya 32. Terus konsentrasi CH3OH di percobaan kedua itu 0,02. Terus di percobaan pertama, nilainya 0,01. Pangkat X. 64 bagi 32 sama dengan 2. 0,02 dibagi 0,01 sama dengan 2 pangkat X. Jadi, X-nya sama dengan 1. Lanjut ke langkah ketiga, kita cari ordo Y-nya. Ordo Y bisa kita lihat dari konsentrasi CH3OH yang punya nilai sama. Ada di percobaan kedua dan percobaan ketiga. Nilainya sama-sama 0,02. Di percobaan ketiga, V-nya 256. Di percobaan kedua, V-nya 64. Lanjut, kita lihat konsentrasi O2-nya. Konsentrasi O2 di percobaan ketiga itu 0,04. Terus di percobaan kedua, nilainya 0,02. Pangkat Y. 256 bagi 64 itu nilainya 4. Terus 0,04 dibagi 0,02 sama dengan 2 pangkat Y. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 2. X sama Y-nya udah ketemu, sekarang kita masukin ke rumus dasar. V sama dengan K, CH3OH, X-nya 1, terus O2, Y-nya 2. Nah, karena yang ditanya itu konstanta atau K, berarti masih harus kita cari lagi nih. Sekarang kita pakai percobaan 1. Kita masukin aja. P-nya 32, K-nya yang ditanya, CH3OH-nya itu 1 kali 10 pangkat minus 2, O2-nya 2 kali 10 pangkat minus 2, pangkat 2. Berarti 32 sama dengan K, 1 kali 10 pangkat min 2, kali 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6.
ketemu 32 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Temu deh jawabannya yang D. Nah, udah selesai nih. Gimana? Pada ngerti nggak? Ngerti, Kak. Kak. Makasih, Kak. Ada yang mau ditanya nggak? Makasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanya nggak? Makasih, Kak. Nggak ada ya? Kak. Terima kasih, Kak. Kak, Thank aku you, nggak Kak. paham terakhir, nomor terakhir. Makasih, Kak. Kenapa Selvin tadi ngomong apa? Yang terakhir kurang paham. Bisa ulang lagi, Kak? Bisa dong. Ulang ya. Makasih, Kak. Nih, jadi gini. Kan sama nih. Apa tuh namanya? Langkahnya ada 3. Sama. Jadi, langkah pertama, kita tulis dulu rumus dasarnya. Rumus dasarnya V sama dengan K dikali konsentrasi CH3OH pangkat X dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Terus, langkah kedua, kita cari ordo X-nya. Buat cari ordo X, kita lihat konsentrasi O2 yang punya nilai sama. Yang sama kan ada di percobaan 1 sama percobaan 2. Dan nih, kita bandingin, ketemu X-nya sama dengan 1. Lanjut lagi ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu, kita mencari ordo Y. Ordo Y bisa dilihat dari konsentrasi CH3OH yang punya nilai sama. Yang punya nilai sama kan percobaan 2 sama percobaan 3, karena nilainya sama-sama 0,02. Nah, udah nih, kita bandingin. Nanti ketemu Y-nya sama dengan 2. X sama Y-nya udah ketemu, sekarang tinggal kita masukin ke sini. Berarti V sama dengan K kali konsentrasi CH3OH pangkat 1 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Karena yang dicari konstantanya atau K, jadi kita harus lanjutin lagi. Buat nyari K-nya itu, kita bisa pakai percobaan berapa aja sebenarnya. Cuma karena percobaan 1 angkanya paling mudah, jadi aku pakai percobaan yang pertama. Di percobaan pertama kan V-nya sama dengan 32. Yang ini. Terus sama dengan K, K-nya itu yang dicari. Terus CH3OH itu nilainya 1 kali 10 pangkat minus 2. Dikali lagi O2. O2 nilainya 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkatin 2. 32 sama dengan K. Ini semua dikali, jadinya 4 kali 10 pangkat minus 6. Nanti ketemu K-nya 32 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Jadi jawabannya yang D. Itu Selvin. Makasih, Udah Kak. paham? Sama-sama. Oh iya, ini nanti rekamannya bakal diupload kok buat yang nanya. Karena udah selesai, jadi kalian boleh leave nih sekarang. Kalau ada yang mau nanya lagi juga boleh sih. Mau nanya, Kak, Ya, boleh tanya aja. modulnya itu dapat dari mana, Kak? Di web Terjago, kamu udah tahu belum webnya yang mana? Belum, Kak. Ada tahu, bentar ya aku liatin. Iya. Jadi tuh di webnya Terjago udah ada modul sama PPT-nya juga ditaruh di situ biasanya. Lupa lagi PP tuh apa ya namanya? Nah, nih webnya aku tulis ya. Terjago.id. Itu ya webnya. Nanti bisa dilihat aja di situ sebelum mulai kelas. Jadi udah paham duluan. Soalnya aku biasanya langsung ngejelasin soal. Terima kasih, Kak. Sama-sama.
BTW, kalian tuh sebenarnya maunya langsung soal atau dijelasin materi dulu sih? Materi. Jadi dulu, Kak. Materi dulu, Kak. Ya. Udah deh, besok aku materi dulu, biar jelas. Oke, Kak, makasih. sama-sama. Udah boleh, Arif? Makasih, Kak. Kasih Kak. Sama-sama. Selamat istirahat semuanya. Maaf yang tadi ya, Kak. Bye-bye semuanya.